Tuhan, kami datang di hadapan-Mu memuji Engkau. Tuhan, di pagi ini kami kembali berharap kepada Engkau, berharap akan kasih setia-Mu. Tuhan, di dalam dosa kami memilih untuk kembali kepada Engkau. Tuhan, berfirman-Nya bagi kami. Tuhan, turunlah Engkau bersama kami. Dan mendengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pagi ini kita membahas kitab Yesaya pasal 64. Hari ini Pastor Joas yang menyampaikannya. Kita tahu pasal 64 adalah bab ketiga dari kitab Yesaya. Ini untuk memberi semangat bagi orang-orang yang tidak mau kembali dari pembuangan. Mereka tidak rela kembali dari pembuangan. Ada dua arah. Yaitu mereka ada untuk kedagingan mereka boleh kembali dari pembuangan, tetapi mereka tidak mau kembali dari pembuangan. Dan sebagian lagi Nabi memanggil orang yang rohaninya tidak mau kembali dari pembuangan. Ini tertuju akan agama-agama atau aliran kepercayaan mereka yang penampilannya seperti orang saleh, tetapi hatinya tidak kembali kepada Tuhan. Dan bab yang inti dari 3 pasal ini, Tuhan kembali memanggil dan mengurapi umatnya, hambanya. Mengatakan kerajaan Allah akan datang. Dan di masa yang dua minggu kita melihat ada 2 bagian dari kerajaan Allah. Pertama, yaitu rahmat Tuhan akan datang, Tuhan akan menyelamatkan umatnya. Dan sebagian lagi, yaitu Tuhan, hari penghakiman Tuhan, hari pembalasan Tuhan tiba. Saudara semua, menghadapi hari rahmat Tuhan dan hari pembalasan Tuhan ini, bagaimana tanggapan daripada umatnya? Sebelumnya Pastor Joshua telah membahas ini adalah 3 lapis. Hari ini kita membahas 63-64 adalah sambungan. Pasal 64 adalah sambungan dari 63, yaitu pilihan orang untuk tanggapan orang pada saat mereka menghadapi hari pembalasan, yaitu bertobat, mengaku dosa. Dan hari ini kita membaca 64 adalah terusan dari 63. 63 ayat pertama telah dikatakan bahwa ada yang melangkah dengan kuakan besar akan datang di antara kita. Tuhan berfirman, akulah yang menjanjikan keadilan yang akan berkuasa untuk menyelamatkan. Tuhan akan datang. Tuhan menyelamatkan dan juga Tuhan akan menghakimi. Apa pilihan manusia? Pasal 63 ayat 15 dikatakan untuk memohon pada Tuhan. Pandanglah dari sorga dan melihatlah. Memohon akan belas kasihan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Dan permohonan ini terus sampai pada hari ini di pasal 64 yang akan dibahas ini. Nabi Yesaya dan dia bernubuat. Dia terlebih dahulu telah menyatakan bahwa penghakiman ini akan datang dan hari pembalasan Tuhan akan tiba. Yang dia pilih yaitu mewakili rakyat umat untuk memohon doa, dan bahkan di sini mengaku dosa sangat dalam, bahkan memohon dan memohon lagi. Jadi hari ini di pasal 64 saya memberi tema di hari pembalasan Tuhan, memohon kasih Allah yang mengasihi kita, Bapa Allah yang mengasihi kita. Dia Allah yang
menggoyangkan. Ayat pertama, sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu, seperti api yang membuat ranggas yang menyala-nyala, bahkan seperti api membuat air mendidih. Bahkan merasakan akan goyang. Kamu akan mendengar goncangan itu dengan tujuan, yaitu untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Jadi ayat 1 dengan 2 ini ditujukan bagi orang Israel yang keluar dari Mesir. Kapan Tuhan mengoyak langit dan turun? Kapan dia mengeluarkan suaranya untuk menggoncangkan bangsa-bangsa? Di Kejadian kita melihat di ayat 9, di pasal 9 kita bisa melihat Tuhan turun, mengoyak langit dan turun. Semua rakyatnya gemetar, bahkan di gunung penuh dengan asap. Tuhan seperti api, sehingga gunung pun bergoncang. Apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, Tuhan engkau pernah menggoncangkan bumi, sehingga bangsa-bangsa pun melihatmu. Kita tahu bahwa orang Israel kembali dari Yerusalem, mereka mengira mereka ratusan juta orang. Mereka tahu, tetapi bahkan melihat akan mujizat, bahkan mereka di tanah Kanaan terus berperang sehingga terus sampai di bangsa-bangsa. Kamu sesungguhnya adalah umat pilihan Allah. Kamu mengalami mujizat itu. Kamu adalah mengira Allah yang mengoyakkan langit dan turun, Allah yang seperti api. Ini adalah suatu sejarah yang pernah terjadi. Bagi orang Israel masa itu, mereka sama seperti budak. Mereka di Mesir sebagai budak, diperhambakan. Tetapi ada Allah yang menggoncangkan bumi ini untuk menolong mereka. Hari ini Yesaya menggunakan sejarah ini. Apakah kita seperti masih budak-budak? Kita seperti masih di padang gurun, tetapi Tuhan menyelamatkan kita dan memberikan kesempatan untuk kembali. Tuhan, mohon engkau kembali menyatakannya. Masa lalu bagaimana engkau menyatakan keselamatan, demikian juga engkau menyatakan, memperlihatkan pada ini. Tetapi pada masa ini umatnya tidak merindukan, seperti yang dikatakan tadi, mereka tidak rela untuk kembali dari pembuangan, dan bangsa masa itu tidak merindukan mujizat dan merindukan kehadiran Tuhan. Maka di ayat 3 dikatakan, karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar sejak dahulu kala, tak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat, seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya engkau yang berbuat demikian. Apa yang dimaksud seorang Allah yang bertindak bagi orang-orang yang menanti Dia? Orang yang menanti-nanti Tuhan. Rupanya Tuhan akan berbuat sesuatu bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Nabi berseru bagi rakyatnya agar mereka menanti Allah. Rupanya menanti, boleh dikatakan seperti satu di pahat. Boleh dikatakan menanti, apa hubungannya? Seperti kita di kebaktian dalam arus Kidung Agung,
seperti memahat pekerjaan Tuhan di dalam hati kita, yaitu menanti, yaitu penuh dengan kerinduan akan Tuhan. Seperti pemuda-pemudi yang suka untuk bertato, atau bagi seorang pemuda begitu sangat mencintai gadis itu sehingga menulis namanya ditatokan di pada tubuhnya. Tapi apakah kamu dengan bertato namanya, apakah berarti kamu merindukan orang itu? Tapi sekarang karena teknologi canggih, waktu kamu putus cinta sama dia, semua tato itu bisa dibusak kembali, dihapuskan kembali. Menantikan yaitu satu kerinduan yang merindukan, menantikan pengalaman atau akan Tuhan, merindukan akan pekerjaan Tuhan di dalam hatimu. Seperti Kidung Agung yang menantikan kekasihnya. Kekasihnya telah pergi, bahkan di dalam mimpinya dia mencari kekasihnya itu dan berkata, "Di manakah engkau? Aku menanti engkau kembali, menanti engkau menginginkannya," yaitu kasih dan kepercayaan. Saudara semua, Nabi memberi semangat bagi umatnya. Kita juga demikian harus terhadap Allah Tuhan semesta ini, ada kasih dan percaya dan menantikan Tuhan yang menggoncangkan langit dan bumi. Di 1 dan 4 melihat penuh dengan iman seperti Tuhan mengoyakkan langit dan turun. Di ayat kelima kita melihat di situ kembali mereka satu pertanyaan. Dikatakan, "Tuhan, engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan mengingatkan jalan yang kau tunjukkan." Di sini mengatakan, "Aku yang menyongsong engkau yang aku yang melakukan kebenaran, Tuhan aku menanti engkau, Tuhan aku menyambut engkau, Tuhan aku mengingatkan jalan yang kau tunjukkan." Tetapi apakah kita orang yang sungguh-sungguh demikian? Lebih dalam kali kita memeriksa diri kita, apakah kita siang malam akan merindukan Tuhan? Kita bukan. Nubuat berkata lagi, dikatakan di ayat ke-7 dikatakan yang di bawah, "Engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kuasa dosa kami." Jadi di sini dikatakan dari mengaku dosa untuk mohon, karena dosa Tuhan murka. Di dalam sejarah udah berapa kali berdosa orang Israel. Dikatakan sejak kapan? Sesungguhnya dari keluar dari Mesir sampai di sini setidaknya ada 700 tahun. Kita bisa merenungkan bagaimana besarnya menakutkan dosa manusia. Keluar dari Mesir, mereka kembali ke tanah Kanaan. Sampai di tanah Kanaan mereka berbuat dosa. Bahkan di zaman hakim-hakim, setiap orang melakukan apa yang dianggap benar menurutnya sendiri. Ratusan tahun. Mereka berkata pada umatnya, "Tuhan, kami ingin raja." Sampai di zaman raja-raja, mereka merasa raja ini bisa membuat orang Israel untuk menyembah Tuhan. Tetapi Alkitab mencatat mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan. Sebelum kerajaan dibinasakan, Nabi terus menasehati mereka untuk segera bertobat. Tetapi di Alkitab bersama mengatakan, yaitu bukit pengorbanan belum dilenyapkan, masih terus menyembah berhala.
sejak dulu kala, apakah kami berdosa sejak dahulu kala? Di sini Nabi mengaku dosa, bukan hanya mengaku dosa dia sendiri, tetapi kami berdosa, yaitu generasi kami sekarang masih berdosa. Nenek moyang kami 700 tahun telah berbuat dosa. Bahkan dikatakan di 700 tahun kemudian pun masih terus mengaku dosa. Kita masih berdosa. Di ayat ke-6 dikatakan, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan kesalahan kami seperti kain kotor. Ada kepercayaan agama mereka mengikut Tuhan ini, tetapi Tuhan membongkar kebenaran. Kamu merasa orang ini mereka saleh, tetapi mereka bersabukan dengan najis. Tidak ada seorang pun yang benar. Di dalam keadaan berdosa, bagaimana suku kita, hidup kita seperti daun yang menjadi layu. Kejahatan kami seperti daun yang dilenyapkan oleh angin, seperti yang dikatakan gegabah yang ditiup angin. Tidak ada seorang pun yang benar. Bahkan dikatakan yang lebih dalam, dosa yang lebih dalam, di ayat ke-7 dikatakan umat kami sampai langkah tidak ada yang memanggil nama Tuhan. Kami bangkit, kami lemah sampai kami tak ada yang sanggup bangkit untuk berpegang kepada Tuhan. Bahkan orang yang menyebut berdoa pun tidak ada. Mengapa Tuhan seperti tidak memperlihatkan wajahnya? Karena sebab Tuhan menyembunyikan wajahnya terhadap kita, karena kami telah dalam kekuasaan dosa. Tuhan tidak menampakkan dirinya karena kita masih dalam dosa. Saudara semua, kita sudah 3 tahun dalam COVID ini. Kita mengalami keadaan yang demikian. Tuhan, apakah Engkau menyembunyikan wajah-Mu, tidak peduli pada kami? Dulu kita berdoa, Tuhan mohon agar COVID ini pergi dari kota kami. Tetapi kami terus masih dalam dosa. Bahkan kami terus bertanya pada Tuhan, apakah Engkau tidak peduli, Tuhan? Sampai satu saat kita pun gereja kita pun tutup, tidak boleh kebaktian langsung. Banyak sekali saudara-saudara ingin beribadah dan memberikan persembahan Tuhan, dan kita orang Lewi masih terus untuk bekerja dan di gereja dan terus mewakili saudara semua untuk menyalakan lampu untuk Tuhan. Sampai di gereja pun harus giliran untuk datang ke gereja. Bahkan kami banyak gereja pagi hari, di siang hari berkumpul di situ untuk berdoa bersama. Tetapi di dalam hati pun bisa bertanya pada Tuhan, berdoa 2-3 hari, Tuhan, apakah Engkau menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami? Ini hanya hari ini tertuju pada Hong Kong. Pada saat banyak sekali pastor yang datang berkami untuk sharing. Ada cabang gereja mereka untuk membuat rekaman, mereka pun harus sembunyi-sembunyi membawa alat-alat itu karena dilarang. Di sini kami bertanya, Tuhan, apakah Engkau menyembunyikan kami? Bahkan ada gereja mereka tidak bisa kebaktian fisik karena konflik. Tapi Tuhan punya kasih karunia. Hari ini kita masih bisa berkumpul dan terus untuk beribadah pada Tuhan kita. Tetapi Tuhan kembali memberitahukan kepada kita, Tuhan akan menyelamatkan, Tuhan akan murka. Tetapi Dia akan menyelamatkan. Yang
menjadi pilihan kita, yaitu untuk terus mengaku dosa. Kita melihat orang yang terus berdosa, kita juga orang yang masih berdosa, yang orang tidak menyebut, yang memanggil nama Tuhan. Tetapi hari ini kita kembali untuk mengaku dosa, untuk terus berdoa pada Tuhan. Kita percaya wajah Tuhan akan ada terhadap kita. Sesungguhnya Dia selalu menjaga kita. Kita selalu mengalami akan kasih karunia Tuhan. Bagaimana Allah ini, kita sampai di sub yang ketiga ayat 8 sampai dengan 12. Dengan segenap hati untuk memohon kepada Tuhan pencipta alam semesta. Dengan semangat. Dikatakan di ayat 8, tetapi sekarang ya Tuhan, Engkau Bapa kami, rupanya Engkau tidak meninggalkan kami. Engkaulah Bapa kami, walaupun kami begitu lemah, walaupun suku kami berdosa sudah begitu lama. Di sini Sinci Nabi kembali mendeklarasikan, yaitu Engkau Bapa kami. Hubungan antara Bapa ini tidak ada yang bisa dihalangi. Kembali dikatakan, kamilah tanah liat, kami yang dibentuk, yang dibentuk. Hubungan ini tidak ada berubah. Kita semua adalah dibuat oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan. Ini adalah satu kepercayaan. Demikianlah saudara, kita percaya walaupun kita dalam kesulitan sekarang, seperti satu negara yang menghadapi kesulitan, bagaimana kesulitan mereka hadapi. Dikatakan kota-kota yang kudus sudah menjadi padang gurun, Sion sudah menjadi gurun, Yerusalem sudah sunyi. Bahkan kota-kota yang indah telah menjadi umpan api. Bahkan walaupun di dalam pembuangan, terus percaya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Bahkan dikatakan kami adalah umat-Mu. Di sini adalah pengakuan, yaitu Tuhan, Engkau Bapa kami. Engkau terus menjaga kami, tidak ada meninggal kami. Tuhan, Engkaulah yang membentuk kami. Kami adalah buatan tangan-Mu. Bahkan Engkau adalah Rajaku. Aku percaya pada Engkau. Ini adalah doa Nabi. Saudara semua, pagi ini ini juga harus menjadi doa bagi kita. Di hari pembalasan Tuhan, kita terus berdoa pada Bapa yang penuh kasih ini. Di hari pembalasan ini, identitas ini tidak berubah. Di depan yang kita lihat banyak sekali pemberontakan, atau di masa konflik ini kita menghadapi tekanan perekonomian. Bahkan di masa yang lama seperti kita terkurung dalam kota ini, merasa sangatlah susah hati. Bahkan ada hubungan yang retak. Saudara semua, Tuhan berkata, hubunganmu suami istri pun ada di tangan Tuhan. Apa yang kita harus lakukan, yaitu kita mengaku dosa, kita memohon kepada Tuhan Bapa kita. Di sini Nabi memperingatkan kita agar jangan lupa akan Bapa ini. Kamu tahukah kalau seorang anak nangis, ayahnya tidak akan rela untuk membiarkannya. Seperti saya mengambil pen ini, anak saya mengambil pen warna, tetapi dia mau merebut pen saja. Saya mengambil yang warna kuning, kasih dia merah sama. Yang manapun dia lepaskan, dia hanya mau pen yang ada di tangan saya. Saya dengan berusaha untuk mempersiapkan renungan pagi ini, rupanya tidak bisa.
Akhirnya saya tidak rela, akhirnya saya berikan pensil ini pada ini, dan saya mengambil pen warnanya untuk membuat catatan khotbah hari ini. Ini adalah hubungan antara ayah dan anak. Tuhan, Engkaulah Bapa kami terus berseru pada Engkau. Sampai pada akhirnya di ayat 12. Kesimpulan ini seperti satu kidung agung. Melihat semuanya ini ya Tuhan, masakah Engkau menahan diri? Masakah Engkau tinggal diam dan menindas kami amat sangat? Tuhan, Engkau melihat kami. Apakah Engkau bisa tahan hati? Apakah Engkau terus diam? Kami melihat kota kami menjadi umpan api, seperti kami sapa di padang gurun. Apakah Engkau bisa bertahan ke hati? Apakah Engkau masih tinggal diam? Kita melihat di ayat ini belum ada tanggapan dari Tuhan. Bahkan doa ini berhenti sampai di sini pada saat ada satu pertanyaan. Sesungguhnya pertanyaan ini Tuhan memberitahu kita, Dialah pihak untuk kita berdoa, untuk kita berdoa di masa yang Dia sebagai Bapa kita dan tidak menyerahkan kita. Banyak orang di masa yang sulit ini untuk memilih tidak percaya Tuhan ini, tetapi pada perkumpulan Yesaya mereka masih tetap untuk berseru pada Tuhan, berkata, Bapa, aku tahu Engkau tidak akan tahan hati, aku tahu Engkau tidak akan tinggal diam di masa penderitaan kami. Engkau melihat kami, Engkau pasti akan menjumpai kami. Kalau tidak demikian, maka ada di ayat 12, masih terus berdoa dan selama masih bersuara, terus bersuara untuk memohon, seperti kita seterusnya hari besok, dan kita mohon akan kebangkitan Tuhan, kemuliaan Tuhan terus ada pada kita. Mari kita memuji Tuhan kita.
Tuhan, Engkau adalah yang kami harapkan. Saudara semua, mari kita berdoa. Kita terus berdoa. Tuhan, kami berterima kasih Engkau sampai sekarang masih mendengar doa kami, Tuhan. Saudara semua, kita terus memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan akan pekerjaan Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya. Tuhan Yesus, kami berterima kasih akan segala perbuatan dalam hidup kami. Tuhan, kami memuji Engkau. Engkau menyelamatkan kami. Tuhan, Engkau memberikan hidup bagi kami. Engkau tahu kami bagaimana. Tuhan, Engkau Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang memberi hidup bagi kami. Engkau menyelamatkan kami, Engkau menyelamat kami, Engkau mencari kami. Tuhan, kami berterima kasih memuji Engkau. Tuhan, kami berterima kasih memuji Engkau. Kami setiap orang kami dipanggil dan yang Engkau ciptakan. Kami setiap orang adalah pilihan-Mu. Tuhan, kami punya kisahnya hidup sendiri. Tuhan, di saat kami memuji Engkau, kami mengalami banyak sekali yang tidak mudah. Tetapi Tuhan, Engkau di dalam kegelapan menerangkan kami. Engkau memberikan keselamatan dan menyelamat kami. Bahkan Engkau memanggil kami sebagai orang Lewi dan juga di bait suci-Mu untuk melayani Engkau. Ini adalah pekerjaan-Mu. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepada Engkau. Tuhan, kami menanti Engkau dengan penuh pengharapan, menanti Engkau datang. Tuhan, Engkau mengoyakkan langit dan turunlah. Sebelumnya kita juga
harus menghadapi pembalasan Tuhan. Tuhan, kami mohon Engkau mengoyakkan langit dan Engkau turun. Tapi Tuhan, apakah kami sudah siap? Tuhan, Engkau akan datang, tetapi apakah kami berkata kami menanti Engkau. Tuhan, kami menanti Engkau, tapi dengan hati yang bagaimana untuk menyongsong Engkau. Saudara semua, kita boleh untuk sujud atau duduk di lantai, kita mengaku dosa. Apakah kita sudah siap? Tuhan, Engkau mengoyak langit dan turun, menggoyangkan gunung-gunung ini. Tuhan, apakah kami punya dengan iman untuk berdoa? Apakah kami punya iman untuk terus menanti Engkau? Seperti tidak pernah didengar sejak dahulu, tidak ada telinga yang mendengar, tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian, ya Tuhan. Tuhan kami, Engkau akan bertindak bagi orang yang menantikan Dia, menanti waktumu, menanti akan pekerjaanmu. Engkau menyongsong mereka yang melakukan benar dan mengingatkan jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau murka, tetapi kami terus berdoa. Bencana ini sudah cukup lama. Masih banyak yang belum diselamatkan. Roh Kudus, kami mohon pada Engkau menolong kami, saudara-saudari kami dimanapun Engkau berada. Saya mengundang saudara semua untuk bersama berdoa. Seperti saudara semua, kita mengaku dosa bersama. Mohon Roh Kudus menerangi kita, menerangi hati kita. Bahkan kita mengaku dosa pun tidak bisa. Kita di dalam kegelapan pun tidak bisa mengaku dosa. Mohon Roh Kudus terangilah kita. Roh Kudus tolonglah kami, terangilah kami. Tuhan, kami perlu akan anugerah untuk pengakuan dosa. Tuhan, kami mohon anugerah-Mu untuk kami bisa mengaku dosa. Tuhan, saudara semua, pada saat kamu tidak tahu bagaimana mengaku dosa, mohon akan kasih karena Tuhan. Tuhan, tolonglah kami Tuhan, berilah kasih karunia-Mu agar kami tahu, agar kami bisa untuk mengaku dosa. Mengakulah dengan lebih dalam lagi dosa kita yang begitu lama. Tuhan murka, tetapi masih kita berlakukan dosa. Kita masih tetap sombong, kita masih keras kepala, kita masih merasa diri kita benar sendiri, kita masih terus untuk egois. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, ampunilah kami. Kami ini kami keras kepala. Kami sangatlah keras kepala. Kami sangat bodoh. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, ampunilah kami. Kami setiap minggu hanya rutinitas kami untuk berhadapan pada Tuhan, tetapi hati kami masih keras. Kami tidak amin akan firman Tuhan. Kami egois. Tuhan, ampunilah kami.
Ampunilah kami tidak menghargai firman-Mu. Tuhan, kami lebih dalam lagi untuk mendapatkan hati bagi-Mu. Tuhan, di dalam hati kami yang kami rindukan, kami ingin untuk mendapat penghasilan yang lebih banyak lagi, mempunyai ketenaran mata jabatan yang di dalam hati kami yang kami rindukan di dunia ini, ingin dihargai orang. Tuhan, terhadap kerajaan-Mu, terhadap kehendak-Mu kami tidak merasakan. Yang Engkau berikan misi kepada kami, tetapi kami mengabaikan, kami tidak setia kepadamu. Tuhan, kami sungguh membuat sakit hati-Mu. Tuhan, Engkau mau datang, Engkau akan datang untuk mengoyakkan naken dalam mengadakan pembalasan, tetapi masih banyak orang yang belum percaya, hati mereka masih keras. Tuhan, kami di dalam hati kami sungguh berdosa kepada Engkau. Tuhan, kami tidak sungguh-sungguh menjalankan firman-Mu. Hati kami jauh dari Engkau. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, apa yang Engkau perbuatkan di dalam hidup kami tidak mengingatkannya di dalam hati kami. Tuhan, kami tidak merebut hati Engkau. Hati kami sungguhlah bebal. Tuhan, hati kami sungguh keras. Tuhan, kami mohon Engkau mengampuni kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Tuhan, Engkaulah kekasih kami. Engkau terus mengetuk hati kami, pintu hati kami. Engkau menanti kami di depan pintu. Dengan kasih-Mu menanti kami. Engkau mau memberi yang begitu banyak kepada kami. Bahkan Engkau memberikan nyawa-Mu kepada kami. Tetapi Yesus, ya Tuhan, kami tidak menghargai Engkau. Yang Engkau mau adalah hubungan dengan kami, tetapi sekali demi sekali kami menolak. Kami mengira kami orang yang saleh, tetapi sesungguhnya kami tidak mengadakan hubungan yang erat dengan Engkau. Kami tidak bersuka cita dengan Engkau. Di dalam hidup kami penuh dengan rubah-rubah, penuh dengan keinginan duniawi ini, penuh dengan beban, bahkan sampai langkah kami tidak ingin berseru kepada Engkau. Tuhan, Engkau tahu hati kami. Engkau sungguh merindukan agar kami menanggapi kasih dari-Mu, tetapi kami tidak. Engkau ingin kami mengetuk pintu. Pada saat kami mengetuk pintu, Engkau mengetuk pintu. Jangan sampai menanti hari sudah malam untuk mencari Engkau. Tuhan, Engkau terus menanti kami di depan pintu, tetapi kami tidak melakukan. Sekali demi sekali lagi mengecewakan Engkau. Tuhan, tolonglah kami untuk kembali kepada Engkau, agar kami mengikuti Engkau, berdoa pada Engkau, berseru pada Engkau, menghargai apa yang Engkau hargai. Yang Yesus, ampunilah kami. Ya Tuhan, cinta kami terhadap-Mu sungguh acuh tak acuh. Ampunilah kami Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu. Kami di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, saya masih ingat pada waktu permula dari konflik virus ini, penuh dengan mahkota sendiri, dengan penuh kesombongan. 3 tahun berlalu, saya tahu ini bukan virus yang sombong, tetapi ini adalah kesombongan kami yang sombong.
Tuhan, akan kami melorot di dalam 3 tahun konflik ini Tuhan. Manusia bermacam-macam dosa, begitu banyak dengan kejahatan, penuh dengan kesombongan. Tuhan, kami tidak mengetahui. Hati manusia semakin jahat. Inilah hati kami Tuhan, inilah hati manusia Tuhan. Tuhan, kami tidak berdaya untuk memohon pada Engkau. Tuhan, kami tidak kokoh berpegang pada Engkau, tetapi Tuhan, kami datang, gerejamu datang pada Engkau. Tuhan, kami ingin berpegang erat pada Engkau. Tuhan, kami memohon pada Engkau. Kami memohon pada Engkau, ampunilah dosa kami. Engkau tahu bahwa kami adalah orang-orang yang demikian. Dengan kasih karunia-Mu Tuhan, berbelas kasihanlah pada kami. Berilah kami agar penuh dengan kekuatan untuk berpegang pada Engkau. Sebab kami tahu Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah Bapa kami, Engkau adalah Bapa kami, Engkau adalah Bapa kami. Engkau tahu anak-Mu di bumi ini menghadapi penderitaan. Engkau tidak akan membiarkan. Engkau akan menggerakkan hati-Mu. Tuhan, lihatlah kami Tuhan. Dalam 3 tahun Tuhan, di seluruh dunia ini, Tuhan, Engkau melihat. Tuhan, kami perlu akan Engkau, kami mohon pada Engkau. Kami sudah tidak berdaya Tuhan. Kami tidak berdaya Tuhan. Bapa, hanya Engkau yang bisa menolong kami. Roh Kudus, kami perlu akan Engkau. Kami datang di salib-Mu Tuhan. Kami berseru, kami perlu akan Engkau Tuhan. Selamatkanlah kami Tuhan. Pulihkanlah kami Tuhan. Tuhan, kami bisa datang di bait suci-Mu untuk menyembah Engkau Tuhan. Engkau layak untuk mendapatkan pengagungan. Engkau Tuhan alam semesta alam. Tuhan alam semesta alam. Engkau koyakan langit dan turunlah Tuhan. Saudara semua, dalam menghadapi masa kita 2 pilihan. Pertama, kita dengan pikiran kita bisa melihat mereka tidak mau berubah. Kita bisa menghakimi mereka. Tetapi ada kalanya kita juga
bisa menghindar dari Engkau. Tetapi pada saat kita percaya pada Tuhan, Tuhan, kami mencari Engkau, hidup dengan berdoa, menjadikan satu kebiasaan bagi kita. Karena dunia ini semakin rusak dan goncangan Tuhan semakin besar. Pada saat engkau rela untuk berdoa, engkau letakkan tanganmu di atas lututmu, dan sebagai tanda bahwa engkau rela untuk menjadi berdoa untuk dunia ini, menjadi pendoa untuk di dunia ini. Bapa, kita bersama berdoa untuk lutut kita agar kita bisa sujud berdoa pada Tuhan. Tuhan, kami serahkan berdoa untuk lutut kami kepada Engkau Tuhan ya Bapa. Bapa, kami mau menjadi pendoa Tuhan. Pada saat kami sujud pada Engkau Tuhan, Engkau membawa pertobatan terjadi di dunia ini Tuhan. Setiap saudara-saudara yang meletakkan tangan di atas lututnya, walaupun dimanapun mereka berada, saya berdoa untuk mereka. Tuhan, urapilah mereka, urapilah mereka, urapilah mereka. Dari zaman ke zaman, dari sejak Engkau curahkan roh untuk berdoa ada pada saudara-saudari kami semua, agar mereka menjadi pendoa. Dan bagi orang-orang yang memerlukan Tuhan, Engkau terus berseru kepada Engkau Tuhan, agar jangan ada orang yang bertanya. Tuhan berkata, tidak ada orang yang menyebut nama Engkau, tetapi Tuhan, kami berkata kepada Engkau Tuhan, bagi setiap orang yang meletakkan tangan di lututnya Tuhan, kami berseru kepada Engkau ya Bapa. Kami rela, aku rela. Tuhan, gerakkanlah hati kami. Tuhan, Engkau tahu hati kami telah dingin Tuhan. Kami tahu Tuhan. Kami mohon pada Engkau Tuhan, berilah kehidupan ini kepada kami. Allah yang maha sumber hidup, Engkau berilah kami selalu di dalam penuh dengan harapan di dalam-Mu Tuhan. Tuhan, kami adalah yang Kau buat dari tangan Kau Tuhan, agar buatlah kami menjadi pendoa Tuhan, menjadi pendoa di bumi ini Tuhan. Agar kami menjadikan sumber puji-pujian Tuhan. Bersama Tuhan kami mohon kepada Engkau, terima kasih, kita bersama berkat. Saya dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua. Matamu, apa yang kamu lihat, selalu melihat akan perbuatan Tuhan. Di tempat yang kegelapan, Engkau semakin melihat akan terang kemuliaan Tuhan. Pada saat Engkau mengangkat tangan berdoa memohon, karena Engkau orang lain mendapatkan berkat. Dan karena Engkau orang melihat sinar Tuhan. Dalam nama Tuhan memberkatimu. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Hari dengan pagi kita sampai di